dia menghalangi saya dari kebaikan yang ada di depanku, dari menjalankan perintah Rabbku. Jangan sampai dia menjatuhkan saya dalam hal yang membawa kesengsaraan bagiku. Ya. Kalau seorang menghadirkannya ketika membaca, maka akan terasa indah di dalam dirinya, dan insyaallah taala ya, perlindungannya ini adalah makna perlindungan. Ya. Dan seorang tatkala berlindung kepada Allah, semakin dia memahami, maka akan semakin pantas untuk dikabulkan baginya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah membaca isti'adzah, maka dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia ayat dari surah Al-Fatihah atau bukan? Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ada sejumlah pendapat dalam hal ini, sampai sebagian ulama ada menyebutkan 10 pendapat bahkan lebih dalam masalah ini. Dan yang benarnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Quran yang dijadikan sebagai perantara pemisah, pembuka surah dan pemisah antara surah lainnya. Dipahami? Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab para sahabat ketika mereka menulis Al-Quran, semuanya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan apa yang mereka lakukan ini adalah kesepakatan dan suatu kebenaran yang tidak mungkin ditolak. Jelas? Tapi mengatakan dia adalah bagian dari Al-Quran, bagian dari surah Al-Fatihah, Bismillah, bagian dari surah Al-Fatihah tidak. Tapi katakan bahwa dia adalah ayat yang dijadikan sebagai pembuka surah dan perantara antara surah-surah. Iya. Jelas ini ya? Baik, apa dalilnya? Al-Fatihah bukan dari, atau Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari Al-Fatihah. Iya. Di antara dalilnya telah saya sebutkan tadi hadis Abu Sa'id ibn al-Mualla. Ketika Nabi mengajarkan kepadanya Al-Fatihah, apa yang Nabi bacakan? Nabi berkata, saya ingin mengajarkan kepadamu bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah 7 yang berulang dan Quran yang diberikan kepadaku. Dimulai dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yang lebih tegas lagi, adalah hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Saya bagi salat antara saya dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Sini Al-Fatihah disebut dengan nama salat. Dan ini penamaan lain surah Al-Fatihah yang belum kita sebutkan. Ya. Dan salat di sini bermakna bacaan. Sebab salat kadang bermakna bacaan. Ya, seperti dalam ayat, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha." Jangan kamu menjaharkan salatmu dan jangan kamu menyembunyikannya. Wa bataghi baina dzalika sabila. Tapi hendaknya kamu berada di pertengahan. Berarti jangan kamu menjaharkan salatmu. Apa yang diinginkan? Jangan kamu menjaharkan bacaanmu. Ya, dipahami? Jadi katanya bacaan dalam salat dibagi menjadi 2. Apa ini bacaan ini? Yaitu surah Al-Fatihah. Dibagi menjadi 2. Nah, kalau dikatakan dibagi menjadi 2, kita sudah ketahui surah Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Sebagian mufassir menukil kesepakatan dalam hal ini. Ya, tapi hakikatnya ada yang mengatakan 8. Al-Hasan Al-Basri mengatakan 8. Ya. Karena Bismillah dihitung sebagai Bismillah dihitung dari Al-Fatihah. Karena itu hitungan beliau 8. Ya. Dan ada yang menukil dari Al-Husain Al-Ju'fi rahimahullah bahwa beliau mengatakan 6 ayat saja. Cuma 6 ayat. Ya. Nanti kita akan rinci kenapa ada yang menghitung 8 dan bagaimana caranya menghitung 7 kalau Bismillah tidak masuk, dan bagaimana pandangan orang yang menghitung 6. Ya. Tapi kita meyakini bahwa yang pasti bahwa Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Kalau 7 ayat berarti 3 yang permulaan dan 1 yang
pertengahan, dan 3-nya lagi adalah akhir, kan begitu? Berarti semuanya berapa? 7. Nah, jadi dibagi 2. Kalau salat dibagi 2, berarti Allah berfirman, saya telah membagi salat antara saya dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Berarti menjadi berapa? Berapa hasilnya? Kalau 7 dibagi 2 menjadi berapa? 3,5. Jadi ada satu ini antara Allah dan antara hamba. Ya. Allah menjelaskan dalam hadits qudsi. Apabila hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia dimulai dengan apa? Alhamdulillah, tidak ada bismillah. Tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Apabila hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah firman, hambaku telah memujiku. Ya, hamidani abdi. Dan apabila hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah firman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Berarti ini sudah berapa? 2. Dan apabila hamba berkata Maliki Yaumiddin, maka Allah firman, majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkanku, membesarkanku. Dalam sebuah riwayat, fawwada ilayya, sungguhnya hambaku telah berserah diri kepadaku. Iya. Ini sudah berapa? 3. Wa idza qala, dan apabila hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, Allah firman, hada baini wa baina abdi. Allah firman, ini antara saya dan antara hamba. Berarti yang pertengahan yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan apabila hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah firman, itu untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta, saya berikan apa yang dia minta. Jelas? Nah, hadis ini tegas sekali, menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Sekarang sisa bagaimana cara menghitung 7? Ya. 1 sampai 3 sudah jelas ya. Yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sisa yang kelima. Yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ yang keenam. Itu ayat yang keenam. Ya. Yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 7 bagi ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak terhitung dari Al-Fatihah. Jelas ya? Ya, kalau Al-Hasan Al-Basri, 7 ini ditambah Bismillahirrahmanirrahim, berarti berapa? 8. Kalau yang mengatakan 6, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dihitung berapa? Dihitung 1. Ya, sebagaimana yang tertulis di rasam mushaf yang kita pegang. Ya, dan itu ada ceritanya ya, tentang masalah kenapa ditulisnya satu, itu ada ceritanya. Ya, ada pembahasannya dalam ulumul Quran. Bukan di sini untuk kita bahas. Cuman itu kesimpulan yang saya berikan tadi. Kemudian di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari Al-Fatihah, hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa lafaz. Di antara lafaz itu Nabi SAW kalau memulai membaca Al-Fatihah, beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau sebut itu Nabi yang dia dengar Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan dalam sebagian konteks beliau tidak membaca, tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dipahami? Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada atau tidak disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surah Al-Fatihah. Juga hadis Aisyah riwayat Muslim. Ya. Dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbir wa yaftatihu al-qira'ah bilhamdulillahirabbil alamin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka salatnya dengan membaca takbiratul ihram, Allahu akbar, dan membuka bacaannya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena itulah apa yang terlihat di tengah masyarakat kita, ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita yakini bahwa itu adalah pendapat yang tidak kuat. Sebab dalil-dalil yang dipakai semuanya ada kelemahan. Itu kaidahnya. Semuanya ada kelemahan. Ya, cuman ya, dalam masalah ini hendaknya seorang pandai untuk melihat keadaan masyarakat. Tahu ya, pada sebagian masyarakat lantum salat tidak memperdengarkan baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa-bisa orang yang salat di belakang dia ulangi salatnya. Ya. Maka bukan dari hikmah untuk tidak menjaharkan. Dia jaharkan, dia lihat keadaan. Ya. Kemudian setelah itu diajarkan kepada manusia apa yang benar. Apa yang benar. Nah,
Baik, ini pembahasan atau awal pembahasan berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah taala karena waktu sudah lewat 5 menit, untuk kelanjutan pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, dan sekarang kita salat dulu. Setelah salat insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.